Zaman sekarang, tontonan drama Korea atau drakor memang sedang booming di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bahkan banyak orang yang sampai lupa waktu gara-gara menonton drakor. Namun jauh sebelum drakor hadir, telenovela atau serial TV Latin lebih dulu mengisi hari-hari masyarakat Indonesia. Berbagai genre telenovela banyak ditayangkan untuk menghibur para penikmat tayangan televisi tanah air pada era tahun 90-an hingga 2000-an awal. Nah, untuk mengingat kembali memori saat telenovela booming di Indonesia, berikut kami sampaikan 10 judul telenovela yang pernah hits di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Cinta Paulina. Memiliki judul asli La Usurpadora. Cinta Paulina mengisahkan tentang perempuan kembar bernama Paula dan Paulina. Paula memiliki watak yang culas dan jahat, sementara Paulina merupakan gadis baik hati yang selalu dirundung kesedihan. Saat dipertemukan oleh takdir, Paula merancang strategi untuk bertukar peran dengan Paulina. Sampai suatu ketika, Paulina harus berpura-pura menjadi Paula sebagai istri Carlos Daniel. Siapa sangka, benih-benih cinta antara Paulina dan Carlos Daniel tumbuh dari sandiwara tukar peran ini. Telenovela ini tayang tahun 1998 dan cukup hits di Indonesia. Sampai-sampai sang pemeran utama yakni Gabriela Spanik memiliki banyak fans di Indonesia. Amigos X Siempre. Siapa yang tidak kenal telenovela yang satu ini? Penayangan perdananya yaitu tahun 2000 di Meksiko dengan total 115 episode. Sempat booming saat penayangannya di Indonesia yaitu tahun 2003 hingga 2005 lalu. Hampir semua anak yang tumbuh tahun 90-an sampai 2000-an tahu lagu-lagu hits dari telenovela tersebut. Bercerita tentang anak sekolah bernama Ana, seorang gadis lugu yang trauma atas kematian ibunya. Ia bertemu dengan Pedro beserta teman-temannya yang mempunyai banyak konflik seperti keluarga dan pertemanan. Dibumbui juga dengan cinta monyet dan lagu-lagu keren di setiap episodenya. Marimar. Marimar juga merupakan salah satu telenovela yang paling dinanti saat penayangannya di Indonesia dulu. Telenovela yang dibintangi oleh Thalia ini bercerita tentang Marimar, yaitu seorang gadis miskin yang lugu. Ia hidup di pinggir pantai bersama kakek dan neneknya. Saat ia jatuh cinta pada pemuda tampan dan kaya yang bernama Sergio, hidupnya pun berubah. Telenovela ini tayang pertama kali di Meksiko pada tahun 1994 dan dibintangi oleh Thalia dan Eduardo Capetillo. Carita de Angel. Pasti kalian masih ingat kan dengan Dulce Maria? Penggemar Carita de Angel pasti tahu. Dulce Maria adalah gadis cilik yang cantik dan baik hati yang ditinggal pergi oleh ibunya. Ia berinisiatif ingin mencari ibu baru untuk ayahnya agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Karena ayahnya yang harus pergi, Dulce Maria pun dibiarkan tinggal di asrama sekolah. Namun ia tidak sendiri, karena ia punya Chiripa, anjing kesayangannya, Ibu Peri, dan Suster Cecilia. Telenovela ini ditayangkan tahun 2000 di Meksiko dan ditayangkan di Indonesia tahun 2003. Esmeralda. Telenovela yang tayang tahun 1997 ini dibintangi oleh Leticia Calderon dan Fernando Colunga. Esmeralda bercerita tentang seorang gadis cantik tapi tidak dapat melihat. Karena Esmeralda buta itulah, ibunya tega menukarkannya dengan bayi laki-laki saat melahirkan Esmeralda. Namun saat mereka tumbuh dewasa, bayi laki-laki yang bernama Jose Armando itu malah jatuh cinta dengan Esmeralda. Maria Belen. Selain Dulce Maria, sosok gadis cilik yang hits lainnya adalah Maria Belen. Diperankan oleh Dana Paula, Maria Belen merupakan seorang gadis berusia 6 tahun yang berjuang menemukan orang tua kandungnya yang terpisah ketika mengalami kecelakaan. Sosok Maria yang tegar dan ceria membuat banyak orang semakin larut dengan aktingnya. Tak heran, telenovela yang tayang tahun 2001 ini cukup menyita perhatian publik hingga dinantikan kisahnya di setiap episodenya. Rosalinda. Generasi 90-an pasti ingat dengan paras cantik Rosalinda yang diperankan oleh Thalia ini. Kisah cintanya dengan Fernando Jose sangat legendaris sampai-sampai dijadikan idola anak-anak remaja pada masanya. Tidak hanya itu, kisah percintaan yang dibumbui drama yang rumit dan humor yang menggelitik membuat Rosalinda dicintai banyak penonton. Betty La Fea.
Telenovela yang pernah hits di Indonesia selanjutnya adalah Betty La Fea. Berkisah tentang gadis cerdas, tapi penampilannya terbilang buruk. Ia tak sama dengan gadis-gadis lain yang cantik dan seksi. Ia bekerja di salah satu perusahaan fashion di kotanya, dan di sanalah ia jatuh cinta dengan atasannya yaitu Armando. Telenovela ini memang sangat hits pada zamannya, bukan hanya di Indonesia. Ada banyak adaptasi drama dari telenovela ini di berbagai negara. Salah satunya adalah versi Amerika yang diberi judul Ugly Betty. Maria Mercedes. Selain Marimar dan Rosalinda, telenovela ini juga dibintangi oleh Thalia. Berkisah tentang Maria Mercedes yang terlahir dari keluarga miskin. Ia dituntut menjadi tulang punggung keluarganya. Ia menikah dengan George Louis yang ternyata ditentang oleh ibu mertuanya. Namun ternyata ada konflik lain selain pernikahannya dengan George itu. Berkat berperan dalam telenovela ini, Thalia disebut sebagai ratu telenovela tahun 90-an. Gaby Hanya Kau Cintaku. Como Tu Ninguna adalah judul asli dari telenovela ini, diperankan oleh Gabriela Spanik dan Miguel de Leon. Telenovela yang tayang tahun 1994 ini berhasil memikat pemirsa dengan kisahnya yang sangat mengharukan. Gabriela Spanik berperan sebagai Gaby atau Gilda Barreto yang menikah dengan seorang pemuda bernama Raimundo Landeta. Pernikahan mereka berlangsung singkat karena ditentang oleh keluarga pria yang menyebabkan mereka bercerai. Raimundo menikah lagi dengan perempuan bernama Yamilex. Sementara, Gaby bertemu dengan sosok pemuda baik hati bernama Raul de la Pena yang menyebabkan mereka saling jatuh cinta.